bisa panggil Isti aja, kayak gitu. Bebas mau panggil Kak Isti, Mbak Isti, atau yang lain sebagainya boleh, kayak gitu. Nah, terus, aku mau sharing sedikit tentang aku. Jadi, tahun ini adalah tahun ke berapa ya, 2024 tuh berarti tahun ke-3. Aku dari 2022 di decoding, kayak gitu. Nah, terus, aku juga lulusan dari Teknologi Pendidikan UNY. Ada yang satu alma mater UNY juga nggak? Nggak ada ya, kayaknya nggak ada yang di UNY deh. Boleh, chat di kolom komentar ya, atau teman-teman, eee, asalnya dari mana aja. Kalau aku sendiri, sebenarnya aku tuh asalnya dari Klaten, terus pindah ke Decoding di Bandung gitu, karena Decoding di Bandung, terus domisili pindah Bandung, tapi karena sekarang masih libur lebaran, jadi masih di Jogja, kayak gitu. Ada yang dari Jogja, Bandung, atau dari mana boleh dong, tulis di kolom chat. Oh, Aldo dari Lampung, Tasikmalaya. Jauh, Medan, Bandung. Yang Bandung banyak juga ya, Depok. Aku lagi di Jogja, hai Vito, aku juga di Jogja loh. Bandung, Jambi, jauh. Bekasi, aduh Bekasi makin panas pasti nih. Oke, teman-teman, karena ini masih suasana lebaran juga, aku mau mengucapkan selamat lebaran ya. Semoga, dengan adanya lebaran ini kita jadi lebih baik lagi kayak gitu. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Nah, langsung aja selanjutnya aku memperkenalkan, mentor kita pada siang hari ini yang akan menemani kita itu ada Kak Rusma dari kelas F8 dan juga nanti akan, ada Kak Aldo juga dari kelas R2 kayak gitu. Itu foto aku di Bandung tuh, di mana tuh di Kawah ini ya, Kawah Putih? Iya, Kak, betul Oke. sekali. Oke, ditunggu kapan ke Bandung lagi. Oke, selanjutnya ini adalah rules selama sesi IELTS nanti berlangsung. Jadi karena kita akan melakukan banyak aktivitas di 2 jam ke depan, teman-teman harus mengikuti rules ini dengan baik ya teman-teman. Jangan lupa untuk harus fokus, teman-teman boleh siapkan minumnya dulu, tapi nanti, pada saat sesi boleh minum, tapi jangan jangan sambil makan kayak gitu. Terus hindari distraksi, jadi 2 jam ke depan tuh full, untuk mengikuti sesi ini. Teman-teman pasti udah nggak asing lah dengan rules ini, jadi pastikan untuk tetap dilakukan gitu, koneksinya harus bagus, nanti kalau mau tanya atau mau, eee, apa ya, pokoknya raise hand atau mau tanya atau apa silakan raise hand seperti itu atau bisa dari kolom chat, pastikan juga koneksinya bagus, terus mute jika tidak berbicara gitu, terus jangan mengganggu jalannya sesi dan terakhir nanti jangan lupa untuk mengisi feedback. Nah, terakhir teman-teman wajib berpartisipasi aktif. Karena apa? Karena untuk student paling aktif itu nanti akan berkesempatan mendapatkan yang namanya Tokopedia gift card. Nah, itu tuh, akan dibagikan ke teman-teman, ini tuh jadi aku bisa milih siapa nih yang menurutku paling aktif, terus dia berhak mendapatkan Tokopedia gift card kayak gitu. Nah, jadi teman-teman jangan lupa berpartisipasi aktif karena lumayan dapat Tokopedia gift card dan ini nanti, akan dibagikan tuh di milestone kayak gitu. Terus selanjutnya, di siang hari ini tujuan kita belajar communication and networking kali ini tuh apa sih? Jadi teman-teman nanti harapannya setelah teman-teman mengikuti sesi ini tuh, teman-teman tuh bisa menerapkan gimana sih cara berkomunikasi yang baik dan sesuai, kemudian mempraktikkan cara melakukan dan membangun, networking atau jaringan seperti itu. Oke, materi kita akan ada 2 materi. Nanti materi yang akan dipelajari yang pertama itu ada effective communication, terus yang kedua ada networking. Jadi teman-teman mohon pusatkan perhatian teman-teman selama 2 jam ke depan ya, karena sesi IELTS hari ini nih akan sangat bermanfaat untuk kehidupan teman-teman ke depannya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, aku mau bermain game terlebih dahulu. Oke, jadi ini gamenya nggak susah teman-teman. Aku pengen bagi-bagi THR dan birthday gift. Cukup satu orang pemenang aja. Jadi untuk satu orang pemenang nanti akan mendapatkan GoPay sebesar 50.000. Itu nanti langsung ya aku hubungi sendiri. Nanti aku email siapa yang bisa menjawab dengan tepat pertanyaan yang akan aku berikan setelah ini kayak gitu. Oke teman-teman.
Jadi di minggu ini tuh aku akan berulang tahun gitu, ucapin dong. Nah, tebak teman-teman kira-kira, minggu ini tuh ulang tahun aku yang keberapa? Silahkan tulis di kolom chat, tebak usianya berapa, hint-nya itu masih kepala 2 gitu. Nah, nanti yang menjawab tercepat dan benar, nanti akan aku hubungin pribadi via email teman-teman dan langsung aku kirim, GoPay-nya, kayak gitu, nanti setelah sesi ya. Nah, aku lihat di kolom chat sih udah ada yang menjawab tercepat dan benar sih, tapi aku nggak mau ngasih tahu yang bener yang mana, nanti tanya aja, "Eh, tadi siapa yang bener yang dapat?" Gitu, tanya sendiri ya, cari tahu sendiri ya. Aku udah nemu satu orang yang dapat GoPay-nya. Oke, nanti aku hubungin kalian cari tahu ya, siapa yang menang. Oke, bentar aku simpen dulu namanya. Oke, thank you teman-teman sudah mau berpartisipasi dan menjawab dan aku udah menemukan satu pemenang tercepat yang udah menjawab. Terima kasih teman-teman yang udah mengucapkan juga. Semoga semakin tua semakin apa ya? Semakin mantap lah. Oke, selanjutnya aku masih ada game lagi, tapi kalau game yang ini nggak ada hadiahnya ya. Kalau yang ini tuh kita hanya pemanasan sebelum sesi berlangsung. Nah, ada pertanyaan nih, aku akan share di polling. Jadi kita akan main game benar salah. Aku akan share pollingnya. Teman-teman silahkan pilih benar atau salah. Teman-teman juga bisa komentar di kolom chat ya. Menurut teman-teman benar atau salah. Bentar, aku share pollingnya dulu. Kira-kira apakah ini buah? Jawabannya benar atau salah? Oke, pollingnya udah aku share ya. Sebagian sebagian besar sih jawabnya benar ya. Ada 22 orang yang udah ngevote dan itu oh sekarang masih unggul benar. Oke, mari kita cari tahu jawabannya benar atau salah. Jadi jawabannya adalah salah ya teman-teman. Selamat untuk yang udah ngevote salah karena jawabannya emang salah. Oke, next. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya. Benar sayang lagi apa dengan sayang lagi apa bisa berbeda arti. Tebak, benar atau salah? Silakan di-poll. Benar. Oke, semuanya jawabnya benar nih. Dasar wanita. Aduh, maaf ya Iqbal. Oke, kita lihat apakah jawabannya benar atau salah. Jawabannya benar ya teman-teman. Ada satu orang tadi yang ngevote kalau ini salah. Oke, jadi kenapa sayang lagi apa dengan sayang lagi apa bisa berbeda arti? Karena nanti kita akan mencari tahu nih di sesi ini tentang bagaimana berkomunikasi yang efektif. Jadi kayak penekanan tanda baca, nada suara itu tuh akan mempengaruhi yang namanya komunikasi kita dengan orang lain. Jadi sayang lagi apa dengan sayang lagi apa itu artinya bisa berbeda ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke materi yang pertama yaitu tentang effective communication. Gamesnya udah beres ya. Thank you semuanya untuk partisipasinya. Jadi tadi kita udah warming up dengan tebak ulang tahun yang keberapa dan juga bermain benar salah. Sekarang saatnya kita mulai belajar tentang effective communication. Oke, pertama kita akan melihat sebuah video dulu. Mari kita putar. Jangan lupa disimak teman-teman. Dik. 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 Nggak usah pura-pura tidur. Baru pulang. Mana gaunku? Gaun apa? Dia pura-pura bego. Kamu janji mau beliin gaun? Belum aku beliin. Apa-apaan sih? Aku cuma minta kamu ke
Bazar Citos, bukan Armani. Susah amat, Iya, nanti aku ke Citos. Emang berapa sih harganya? nggak mahal. Diskon lagi 70%. Iya, berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Diskon 1,5 juta. 70%. Jadi 450.000. Oke, aku jalan sekarang. Harganya 1,5 juta. Setelah diskon. 1,5 juta. Setelah didiskon 1,5 juta. Ya, aku kan bilang 1,5 juta. Oke, nggak jadi deh, makasih. Ya, kok nggak jadi? Nggak jadi, nggak mahal. Ih. Ih. Di. Oke, teman-teman. Boleh dong salah berapa gitu, coba kasih tanggapan, terkait dengan komunikasi yang dilakukan pada video tadi. Apakah menurut teman-teman itu efektif atau tidak efektif atau teman-teman punya, perspektif lainnya gitu, ada tanggapan lainnya? Boleh silakan mau on mic, silakan raise hand. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Alexander Dwi Putra. Oke, hai Alexander, salam kenal. Oh iya Kak, salam kenal. Suara aku aman Kak ke sana. Aman. Oke, silahkan. Oke, kalau menurut aku untuk video tadi itu kalau menurut pandangan aku adalah kurang efektif, tidak efektif. Kurang sih lebih tepatnya ya karena bagaimana cara pasangan tersebut untuk berkomunikasi ini terlalu setengah-setengah. Yang seharusnya yang cewek bisa menjelaskan lebih detail lagi karena dia ngomongnya setengah-setengah jadinya si cowok ini menangkapnya juga setengah-setengah dan salahnya si cowok juga nggak mau untuk mau make sure terlebih lagi apa sih yang dimaksud sama si cewek gitu. Akhirnya karena si cowok ini merasa terbohongi dengan perkataan dari si cewek, jadinya si cowok ini udah males gitu ya, dan juga harganya mahal sih kayak gitu. Itu dari aku Kak. Oke, thank you Alexander. Menarik ya kata si Alexander tadi. Karena komunikasinya nih nggak terang-terangan gitu maunya apa kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya yang disampaikan si Alexander kayaknya dia udah pengalaman banget sih sama komunikasi dengan cewek. Soalnya dia paham kayak cewek ini komunikasinya nggak satset gitu, nggak apa kayak, ini loh masih kode-kode gitu, nggak yang jelas, "Aku tuh mau baju ini," kayak gitu. Terus terus, harganya segini gitu, enggak, tapi kayak, "Aku mau beliin ini loh, murah kok, murah doang tapi berapa?" Kayak gitu kan. Jadi, bener tadi apa yang dibilang si Alexander gitu. Jadi, ya biasanya cewek emang suka gitu sih kayak, pengen lebih dimengerti aja gitu, makanya ngode-ngode dulu. Padahal sebenarnya kalau pengen lebih lancar komunikasinya tuh ya udah to the point aja, sampaikan apa yang, diinginkan gitu. Terus nanti si cowoknya tinggal, "Oh gitu ternyata," tinggal iya dan enggak gitu. Nah ini se-fruit tips, buat yang lagi dalam relationship ya. Oke, jangan lupa dibikin romantis. Oke, ada lagi yang mau ngasih komentar terkait video tadi? Boleh raise hand? Ada nggak? Kayaknya nggak ada, teman-teman kayaknya udah paham maksud dari video tadi seperti apa. Kalau gitu mungkin aku bisa next ke selanjutnya. Jadi teman-teman benar ya, ketika kita berkomunikasi itu tuh harus yang namanya jelas gitu, clear. Apa sih yang dimau, apa sih yang kita inginkan dari orang lain. Jadi tuh harus benar-benar disampaikan dengan baik gitu. Nah jadi, seperti apa sih komunikasi yang efektif ini? Komunikasi sendiri itu teman-teman didefinisikan sebagai, proses mengirimkan, menerima, dan juga memahami pesan gitu. Komunikasi yang efektif itu, akan menghasilkan tingkat persepsi pemahaman dan perilaku yang sama antara pengirim dan penerima pesan. Analoginya gini, ketika aku berkomunikasi dengan kalian, ketika aku bilang, 1 tambah satu sama dengan berapa ya? Kemudian teman-teman bisa menjawab 2 kayak gitu. Nah, ini namanya komunikasi yang efektif. Intinya, antara aku si penyampai pesan itu bisa menyampaikan pesan
dengan jelas dan kalian si penerima pesan ini bisa paham dengan jelas apa yang disampaikan juga, kayak gitu. Itu adalah komunikasi yang efektif. Jadi ketika aku bilang 1 tambah 1 sama dengan berapa ke kalian, kalian bisa jawab menjawab bahwa itu 2. Nah, itu namanya komunikasi yang efektif karena apa yang aku mau itu tersampaikan dengan baik ke kalian sebagai si penerima pesan, kayak gitu. Nah, untuk komunikasi sendiri itu terdiri dari 4 elemen, yaitu pertama sender atau pengirim pesan, kemudian receiver atau si penerima pesan, ketiga itu ada mediumnya atau media atau sarana komunikasi kayak gitu. Misalnya saat ini nih sarana komunikasi kita di Google Meet kayak gitu. Terus feedback atau umpan balik dari receiver ke sender atau informasi yang diberikan kayak gitu. Nah, dalam proses pengiriman pesan sendiri itu seringkali kita terdapat, ini ya, barrier atau halangan atau rintangan kayak gitu. Misalnya kayak technical problem, language, terus kayak, apa, gap usia kayak gitu ketika kita ngobrol dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Nah, nanti kita akan, mempelajari lebih lanjut tentang, rintangan dalam berkomunikasi itu seperti apa aja kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita ada yang namanya tipe of communication atau terdapat 5 tipe berkomunikasi kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya intrapersonal communication, komunikasi dengan diri sendiri. Siapa di sini yang sering ngobrol sama diri sendiri? Coba raise hand. Raise hand aja. Mau tahu berapa orang yang suka ngomong dengan dirinya sendiri? 8, 9, 12, 14. Wow, 15. Banyak banget ya ternyata. Oke teman-teman, jadi sebenarnya ketika kita, berkomunikasi dengan diri kita sendiri itu kayak misalnya, teman-teman kalau pernah ngelihat nonton sinetron lah atau apa, itu kan kadang ada si malaikat baik dan si malaikat jahat nih. Terus teman-teman kayak komunikasi dengan diri sendiri, "Ih, kata si malaikat baik, kayaknya aku harus datang ke rumah dia deh. Walaupun udah mantan kayaknya kita harus nyambung silaturahmi," gitu. Si malaikat jahat, "Ah, nggak usah udah mantan, udah cut off aja," kayak gitu. Nah, itu kan kita komunikasi dengan diri sendiri. Itu adalah salah satu tipe si komunikasi itu, namanya intrapersonal communication atau komunikasi dengan diri sendiri. Jadi teman-teman ketika ada, orang lain, kita ngelihat orang lain, mereka kok ngomong sendiri kayak gitu, itu bukan berarti kayak, "Ih, apaan sih ngomong-ngomong sendiri," gitu, enggak. Tapi itu, salah satu tipe komunikasi, yaitu berkomunikasi dengan diri sendiri atau si intrapersonal communication ini. Terus yang kedua itu ada interpersonal communication. Teman-teman, dibedakan ya antara intra dan inter. Soalnya nanti itu kita sering banget kegocek antara si intra dan juga si inter. Kalau si intra itu dengan diri kita sendiri, si inter ini tuh dengan orang lain kayak gitu. Jadi si interpersonal communication ini itu komunikasi antara 2 individu gitu. Misal aku dengan Farhan doang kayak gitu, kita komunikasi. Nah, itu adalah salah satu tipe komunikasi yaitu interpersonal communication. Terus yang ketiga itu ada small group communication. Kalau di sini ini komunikasi di antara kelompok kecil, kayak gitu. Contohnya diskusi kelompok, meeting, dan sebagainya. Atau misal teman-teman ketika, eee, di capstone project, teman-teman terus diskusi antar kelompok teman-teman ngomongin capstone project itu namanya small group discussion, karena cuman beberapa orang kayak gitu. Terus ada one to group communication atau komunikasi antara satu individu kepada satu kelompok. Contohnya kali ini, aku berkomunikasi dengan teman-teman semua, ada sekitar 40 plus plus orang di sini. Nah, ini namanya one to group communication. Terus terakhir itu ada public or mass communication. Ini lebih ke kayak misal presiden lagi pidato kayak gitu. Nah, itu adalah contoh dari public atau mass communication. Tadi yang raise hand, apakah mau tanya atau gimana? Tadi aku lihat ada Ilham sama siapa ya, aku lupa. Atau kepencet? Oh, kepencet, oke. Oke, kalau gitu, kita next dulu ya, oke. Teman-teman gimana? Tipe communication, paham kan? Tipe-tipe komunikasi itu? Coba kasih raising jempolnya kalau teman-teman paham dengan tipe-tipe communication.
Oke, thank you semuanya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tipe-tipe dalam berkomunikasi, ini ada yang namanya three form of communication, yaitu ada 3 bentuk komunikasi, teman-teman. Yang pertama itu ada komunikasi eksplisit. Jadi si komunikasi eksplisit ini itu tuh mengacu pada kata-kata lisan dan tertulis yang disampaikan eee, dari sender kepada si penerima, kayak gitu. Informasi spesifik ini disampaikan dalam kata-kata yang diberikan, misalnya kayak, eee, apa yang aku katakan karena disebut eksplisit. Jadi maksudnya seperti ini. Aduh bentar, sorry teman-teman. Jadi eksplisit ini tuh teman-teman tuh kayak langsung gitu, komunikasinya menjelaskan secara langsung gitu. Nanti berbeda dengan si implisit, yaitu kebalikannya. Nah, komunikasi implisit ini itu memberikan tambahan makna dan interpretasi dari kata-kata yang disampaikan gitu. Contohnya adalah tanda-tanda nonverbal seperti kayak gerak tubuh, nada suara, penekanan suara kayak gitu dan juga ekspresi, atau mimik wajah kayak gitu atau hal yang membuat komunikasi menjadi lebih kompleks. Kalau komunikasi eksplisit itu kayak kita ngomong langsung, aku ngomong doang kayak gini, itu adalah komunikasi eksplisit. Nah, kalau implisit sendiri itu tuh, ada tambahan pendukung dari cara komunikasi tersebut. Misalnya kayak pakai gesture tangan aku akan menjelaskan hal ini kayak gitu, terus pakai nada suara misalnya temponya berubah-ubah dan sebagainya kayak gitu, terus pakai gerakan tubuh dan sebagainya itu adalah komunikasi implisit yang ada ekspresinya juga. Jadi si implisit ini tuh lebih kompleks daripada si eksplisit kayak gitu. Nah, terakhir teman-teman, bentuk komunikasi lainnya yang paling jarang banget diperhatikan ketika kita, berkomunikasi itu adalah yang namanya active listening. Jadi active listening ini sendiri itu termasuk ke dalam bentuk komunikasi, teman-teman. Kenapa? Karena ingatlah bahwa komunikasi itu berjalan 2 arah. Kayak ada si sender, ada si receiver, ada si pengirim pesan, ada si penerima pesan. Nah, active listening ini tuh termasuk dalam komunikasi karena komunikasi itu berjalan 2 arah. Maka penting bahwa kita tidak hanya mendengar saja, tetapi kita juga active listening, aktif mendengarkan kayak gitu. Jadi kayak kita sebagai pendengar yang baik, itu tuh juga harus, apa ya, benar-benar mendengarkan dengan baik, kayak merespon, apa yang disampaikan dengan baik, kayak gitu. Jadi, selain kita nih hanya berkomunikasi juga, kita tuh juga penting untuk yang namanya menjadi seorang active listening, kayak gitu. Jadi seorang active listener di sini itu akan memberikan respons atau umpan balik atas informasi yang telah disampaikan oleh si sender atau si pengirim pesan ini, kayak gitu. Nah, terus teman-teman, gimana sih caranya kita mendeliver komunikasi yang efektif? Gimana cara komunikasi yang dilakukan ini dapat efektif kayak gitu? Nah, maksud maksud efektif di sini itu adalah penerima pesan dapat menerima informasi sesuai dengan yang seharusnya kayak gitu. Di sini terdapat tips untuk melakukan komunikasi yang efektif atau disebut dengan 7C. Nah, kenapa 7C? Karena ada 7 C kayak gitu. C yang pertama itu ada correct, terus clear, complete, coherent, concise, ada concrete dan juga courteous. Nah, ini tuh Eee, tips untuk melakukan komunikasi yang efektif. Detailnya seperti apa? Yang pertama, ketika kita ingin menyampaikan suatu hal itu secara efektif atau komunikasi kita, disampaikan secara efektif, kita tuh harus clear, jelas. Kita harus menyampaikan pesan itu dengan makna dan tujuan yang jelas, kayak gitu. Tidak ambigu, multitafsir, kayak gitu. Terus kayak pemberi pesan ini memiliki tujuan atau arah yang dituju dalam penyampaian pesan yang jelas kayak gitu. Jangan jangan ambigu, misalnya kayak, "Sayang, rumahku kosong nih." Terus si Alexander langsung datang ke rumah si ceweknya yang bilang kayak gitu. Nah, padahal maksudnya, "Rumahku kosong nih, ayo kita mau kemana?" Kayak gitu. Bukannya, "Rumahku kosong kok langsung datang ke rumah, kenapa?" Kayak gitu. Jadi tuh ketika, kita mau menyampaikan pesan tuh harus yang namanya jelas, jangan ambigu, jangan multitafsir, kayak gitu. Terus kedua ada courteous, itu komunikasi dilakukan dengan sopan, ramah, dan terbuka gitu. Jadi penyampaian informasi tanpa didukung dengan perilaku penyampaian yang baik, itu bisa menimbulkan makna
atau persepsi yang berbeda bagi si penerima pesan kayak gitu. Misal nih, ketika, teman-teman orang Medan ngobrol sama orang Jawa kayak gitu, atau orang Sumatera deh ngobrol sama orang Jawa, kayak orang Jawa tuh terbiasa ngomong dengan pelan, "Oh iya, gimana?" Gitu. Terus kayak kalau orang Sumatera itu kayak, "Oh iya, emang gitu?" Nah, jadi kayak ada ngegasnya gitu kan. Terus kita yang orang Jawa, terbiasa pelan jadi kayak kaget gitu. Nah, jadi sebisa mungkin, karena perbedaan budaya kita dalam menyampaikan atau ngobrol dengan orang lain kayak gitu, itu tuh juga, harus kita perhatikan bahwa ketika kita komunikasi dengan orang lain, kita tuh harus memperhatikan yang namanya kesopanan, ramah dan juga, terbuka kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah ringkas. Pesan disampaikan tuh harus secara ringkas, fokus, nggak bertele-tele lah, tidak berputar-putar, nggak fafifu gitu. Jadi harus to the point sesuai dengan makna yang ingin dituju, kayak gitu. Jadi ketika penyampaian pesan ini berbelit-belit, itu cenderung akan menimbulkan kebingungan bagi si penerima pesan. Ini tuh maksudnya apa sih? Jadi kayak, video yang awal kita tonton tadi, itu kan ini ya, nggak ringkas, nggak to the point, terlalu berbelit-belit. Itu kan bikin si suaminya bingung juga, maksudnya apa sih si istrinya ini maunya apa, kayak gitu kan. Nah, terus yang keempat itu konkret. Pesan yang disampaikan itu harus sesuai dengan realita dan didukung dengan fakta, gitu. Kayak informasi akurat dan juga data. Misalnya kayak tadi diskon 70%, tapi nggak dijelasin 70% tuh dari berapa, cuman dia bilang, "Ini kok jadi 1,5 juta?" Kayak gitu. Nah, ternyata itu tuh 1,5 juta dari 70%-nya berapa 1,5 juta kayak gitu, bukan, 1,5 juta dikurangin apa namanya, 70% kayak gitu. Jadi itu harus ngomonglah realitanya tuh kayak mana gitu, itu harus disampaikan juga. Nah, kemudian yang kelima itu harus correct atau benar kayak gitu. Jadi pesan yang disampaikan itu tuh, harus sesuai dengan kenyataan, nggak usah dilebih-lebihkan kayak gitu. Terus nggak usah dikurangi atau terdistorsi. Pesan yang dilebihkan atau terdistorsi sendiri ini, itu pastinya akan memberikan makna yang berbeda-beda bagi si penerima pesan, kayak gitu. Terus yang keenam itu harus coherent atau masuk akal. Jadi pesan yang disampaikan tuh harus, apa ya, masuk akal, harus bisa, eee, kita lihat secara logika nih, oh ini masuk akal gitu. Misalnya kayak ini loh di Jawa Barat ada pengobatan pakai batu dicelupin misal, di Jawa Timur ada pengobatan batu dicelupin gitu kan kayak, hah itu yang disampaikan tuh bener apa enggak ya? Masa masa ada sih, pengobatan batu dicelupin airnya diminum bisa sembuh kayak gitu. Jadi kayak, pesan itu sebaiknya tuh harus benar-benar masuk akal kayak gitu. Misal kayak, kata BMKG hari ini nanti di Jogja sore nanti hujan loh kayak gitu. Wah ini masuk akal kan karena ada, apa, forecasting dari si BMKG-nya kayak gitu. Terus yang terakhir, ketika kita pengen berkomunikasi secara efektif, itu tuh kita harus menyampaikan pesan dengan lengkap gitu. Pesan yang harus disampaikan ini tuh harus lengkap dan komprehensif agar si penerima pesan dapat menerima isi pesan secara utuh gitu. Jadi nggak usah setengah-setengah. Contohnya dari, yang video pertama kita tonton tadi, kalau kita pakai 7C Effective Communication ini tuh istrinya harusnya bilang kayak gini, "Kamu jadi nggak beliin aku baju di Citos, baju yang kemarin aku pengen itu harganya udah diskon 70% sekarang jadi 1,5 juta, kamu mau beliin nggak?" Ini kan jelas, komplit gitu. Tinggal si suaminya jawab iya dan enggak gitu, nggak usah bertele-tele yang mana nggak jadi efektif si komunikasinya. Kayak gitu. Itu adalah 7 tips atau 7C how to deliver an effective communication. Jadi ketika teman-teman mau menyampaikan komunikasi yang efektif ke orang lain, teman-teman tuh sebaiknya menggunakan 7 tips ini gitu. Yang pertama tuh harus clear, terus harus sopan, harus ringkas, terus konkret, harus benar, masuk akal dan juga lengkap, kayak gitu. Nah, terus apa sih sebenarnya penyebab utama ketika bisa terjadi yang namanya ineffective communication atau, komunikasi yang nggak efektif kayak gitu. Jadi berikut ini merupakan penyebab yang umumnya terjadi ketika komunikasi ini nggak efektif gitu. Pertama, tadi aku sempat singgung itu adalah communication style atau gaya komunikasi kayak gitu. Nah,
gaya komunikasi seseorang ini tuh akan mempengaruhi efektivitas komunikasi. Misalnya ada orang yang gaya berbicaranya cenderung ngegas, tadi kayak yang aku contohin, atau buru-buru banget nih, sehingga orang lain tuh, memandang kayak, "Lah nih orang ngomong ke kita tapi kok marah-marah?" Gitu kan. Padahal tuh sebenarnya enggak. Contohnya juga nih teman-teman, kalau teman-teman, eee, merasakan biasanya teman-teman kalau di rumah sama di luar rumah itu pasti lebih ngegas ketika ngomong di dalam rumah daripada di luar rumah. Misalnya kayak, eee, si ibu nyuruh, "Dek, makan deh," kayak gitu. "Ya nanti," kayak gitu. Nah ketika nih temennya di luar rumah ngomong, "Yuk makan yuk," "Oke," kayak gitu. Nah itu tuh termasuk yang namanya, gaya komunikasi gitu. Padahal kayak kita tuh sebenarnya nggak ngegas, tapi dikiranya tuh ngegas kayak gitu. Nah kita harus memperhatikan hal itu karena itu bisa jadi salah satu penyebab, ineffective communication. Kedua itu adalah fisikal atau jarak geografis antara si pemberi pesan dan juga penerima pesan. Jadi terdapat penyampaian, informasi yang harus di-deliver secara face to face kayak gitu. Namun karena keterbatasan, jadi harus disampaikan melalui virtual kayak kita kali ini. Mungkin kalau kita bisa ketemu langsung nih, aku bisa tatap muka sama kalian langsung, itu tuh komunikasinya bisa langsung. Aku bisa memperhatikan apa yang dilakukan si Tiara kayak gitu, aku bisa memperhatikan apa yang dilakukan si Farhan kayak gitu. Jadi kayak lebih lebih apa ya, langsung kayak gitu. Nah, tapi ketika kita komunikasi secara virtual kayak gini, kan aku nggak bisa memperhatikan teman-teman secara langsung kayak gitu. Jadi kayak, wah apa ya sih yang sedang mereka lakukan, apakah mereka benar-benar join dengan fokus sesi ini atau enggak itu kurang tahu kayak gitu. Nah, jadi hal-hal tersebut tuh bisa jadi salah satu penyebab ineffective communication juga. Keempat itu adalah psychological atau keadaan psikologis baik si sender maupun si receiver. Misal kayak lagi stres, atau lagi bahagia, atau lagi bergairah, atau, lagi mood swing, moodnya gonta-ganti kayak cewek PMS kayak biasanya lebih ngegas kayak gitu. Kita ngomongnya baik-baik, dia ngegas banget cuy, padahal sebenarnya dia tuh nggak ada maksud ngegas gitu, cuman emang keadaan psikologis seseorang ketika lagi stres, misal lagi bahagia atau lagi pusing, itu tuh bikin respon komunikasi seseorang tuh bikin gak efektif juga gitu, bisa mempengaruhi bagaimana, pesan dikirim dan diterima, kayak gitu. Terakhir, language atau bahasa, yang mana, di Indonesia ini kita kan nggak terbatas hanya pakai bahasa Indonesia, kayak gitu. Yang orang Sunda ngomong sama orang Jawa, sama-sama ngomong pakai bahasa Sunda dan bahasa Jawa, nanti nggak ketemu, kayak gitu. Terus mungkin kalau kita, ngomong sama orang Makassar gitu dengan orang Jawa pakai bahasanya masing-masing juga nggak ketemu gitu karena nanti kita nggak ngerti nih apa yang diomongin si orang Makassar, apa yang diomongin sama si orang Jawa karena, keterbatasan language itu, seperti itu. Jadi ini adalah 4 hal yang bisa menyebabkan komunikasi itu nggak efektif kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada communication channel atau kanal komunikasi umum yang perlu kita ketahui kayak gitu, yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya itu kita menggunakan yang namanya email kayak gitu. Nah, email sendiri digunakan untuk berkirim pesan. Kayak informasinya tuh tapi kalau email itu tuh lebih ke secara formal gitu. Dalam mengirim pesan melalui email sendiri, teman-teman itu pastikan seluruh elemen pada email itu sudah terisi dengan benar. Misalnya subjek ditulis dengan jelas, karena sering banget ya mahasiswa nih lupa ngisi subjek email atau malah aku pernah banget nih ketemu mahasiswa di decoding pokoknya siswa di decoding dia nih kirim email ke aku kayak gitu tapi dia tuh nulis isi pesan emailnya itu di subjek email kayak gitu. Paham nggak? Ada gambaran nggak? Jadi tuh dia di subjek email biasanya teman-teman kalau dapat feedback assignment soft skill kayak gitu. Itu kan judulnya feedback assignment soft skill kayak gitu. Nah, ini enggak, dia tuh nanya, tentang assignment, tapi dia nulis pertanyaannya itu di subjeknya itu. Nah, itu tuh salah satu kesalahan dalam menulis email kayak gitu, karena itu tuh bukan tempatnya untuk bertanya, tapi itu subjek apa yang, ingin kita tanyakan. Misalnya tanya, apa, tentang assignment soft skill keempat kayak gitu misal, terus baru isinya.
Kak, kalau assignment soft skill keempat ini boleh seperti ini nggak sih? Kayak gitu. Itu ditulisnya di body emailnya. Jadi teman-teman tuh ketika mau kirim email sebaiknya tuh memperhatikan kayak itu si subjeknya ditulis dengan jelas. Karena sering banget itu salah penempatan subjek diisi pertanyaan atau enggak diisi itu sering banget kayak gitu. Terus pastikan juga alamat emailnya tuh nggak apa typo. Terus body text email juga harus terisi lengkap disertai dengan si pembuka, isi dan penutup. Nah, jadi teman-teman tips kalau komunikasi di email teman-teman tuh sebaiknya itu ngasih subjek dan juga salam pembuka, isi dan juga penutup. Misal nih, kayak kita mau tanya tanya tentang assignment soft skill keempat kayak gitu. Misal, "Dear Decoding Team," terus bawahnya, eee, pertanyaan kita intinya, "Halo, saya siapa?" Kayak gitu, mau bertanya, "Di assignment soft skill ini apakah diperbolehkan untuk melakukan hal ini?" Titik-titik kayak gitu. Terus kayak terima kasih, terus kayak salam, Reza kayak gitu. Nah, itu tuh email yang baik dan yang baca tuh pasti bisa memahami dengan baik apa maksudnya itu, nggak ada, subjeknya lah, terus body emailnya nggak jelas dan sebagainya. Itu adalah tips untuk berkomunikasi di email dengan baik kayak gitu, teman-teman bisa menerapkannya secara langsung. Nah, yang kedua itu ada chat platform. Saat ini tuh platform yang sering digunakan adalah WhatsApp, yang perlu menjadi perhatian ketika berkirim pesan adalah dengan siapa kita berkirim pesan, teman-teman. Tentu karena ketika kita tahu kita, berkirim pesan dengan siapa, itu tuh akan mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan dalam berkirim pesan. Misalnya ketika kita mau ngirim pesan ke orang yang lebih tua, atau ke dosen, atau ke pacar, itu pasti kan beda-beda ya bahasanya. Nggak mungkin kan kita kirim ke dosen, eee "Halo Bu dosen, hari ini kosong nggak?" Kayak gitu kan nggak yang kita nanya kayak gitu kan, itu ya namanya kurang sopan kayak gitu. Terus dalam berkirim pesan itu juga berkaitan dengan, biasanya kayak urusan profesional atau pekerjaan gitu. Nah, kalau berkaitan dengan urusan profesional atau pekerjaan itu perhatikan waktu pengiriman pesan gitu, kayak hindari mengirim pesan di luar jam kerja atau saat weekend, kecuali benar-benar urgent. Pastikan teman-teman pernah nih kalau misal mau minta tanda tangan di kampus sama dosen siapa kayak gitu kan kadang, waduh, ini harus dikumpul hari Senin nih, sedangkan teman-teman baru ingat Jumat. Teman-teman mau hubungin di Sabtu atau di Minggu, di weekend, itu pasti less likely teman-teman bakal dibales si dosen kan, karena ya itu di luar jam kerja. Sedangkan yang teman-teman minta itu adalah salah satu bentuk pekerjaan dari si dosen kayak gitu. Jadi ketika kita mau komunikasi di WhatsApp atau di tempat manapun, chat platform manapun, itu sebaiknya perhatikan kayak waktunya dengan siapa kita berkomunikasi, kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada conference call. Conference call ini tuh digunakan untuk memfasilitasi kita secara virtual kayak gini ya. Karena pandemi Covid kemarin, si platform conference call ini tuh sangat-sangat digunakan kayak gitu. Misalnya kayak kita sekarang jadi lebih sering pakai Google Meet, kita juga belajarnya online kayak gitu. Nah, itu tuh contoh dari channel communication saat ini juga kayak gitu. Yang terakhir itu ada face to face meeting. Meskipun sudah banyak kanal komunikasi yang bisa dimanfaatkan, namun tetap saja terdapat, hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh face to face meeting kayak gitu. Misalnya kayak ketika kita bisa face to face ketemu langsung kayak gitu tuh, kita bisa ngelihat gesturnya seperti apa, terus kayak, oh ternyata dia tuh kalau ngomong sambil senyum loh, tapi kalau kita ngelihat di layar kecil ini doang tuh nggak kelihatan senyumnya, terus kayak gaya bicaranya tuh kurang jelas juga dan sebagainya. Jadi, ini adalah 4 kanal komunikasi yang umumnya digunakan sekarang, dari email, terus chat platform, conference call, dan juga yang terakhir face to face meeting, kayak gitu. Oke, sampai sini teman-teman paham? Boleh kasih reaction jempolnya? Oke, terima kasih. Oke, nextnya kita akan diskusi a multiple interpretation. Oke teman-teman, coba tulis di kolom chat gambar apakah sosok di atas? Wanita. Vito wanita, Tinkerbell. Hah?
Dari bagian mananya Tinkerbell, Deren? Singa. Tinkerbell, singa, gunung. Gunung. Oke, kata si Reza gunung. Orang frustasi. Oke, lagi-lagi nenek-nenek. Wih, kita kasih tepuk tangan buat Rasta. Karena dia bisa menemukan nenek-nenek di sini. Wanita Frank. Oke, teman-teman. Coba teman-teman lihat bagian apa ya ini? Pipi dari tadi kan tapi ada yang bilang ini singa, ada yang bilang ini. Boleh dong tadi yang bilang Tinkerbell sama singa open mic. Coba dijelasin bagian mananya yang dia kayak singa dan Tinkerbell. Bulu matanya Kak, mirip Tinkerbell. Bulu mata. Yang di sebelah mananya? Itu di atas hidung itu. Di atas hidung. Beda-beda. Kalau yang singa tadi siapa yang singa? Tadi siapa yang singa? Kayaknya tadi ada yang jawab singa. Oh, oke. Oke, jadi teman-teman sekarang coba lihat bagian sini. Nah, apakah teman-teman menemukan sosok nenek-nenek? Tidak. Dagu, belum. Coba lihat. Ini bagian sini dilihat, ini adalah dagu, terus ini mulut, ini hidung nenek-nenek. Ini mata si nenek, ini juga. Nenek sihir Mas Rui. Udah ketemu? Ketemu belum? Nah, itu pertama ada nenek-nenek. Yang kedua itu ada wanita muda. Jadi kayak ini hidung si wanita muda, terus ini rambut si wanita muda, dia menghadap ke sana, nengok ke sana. Ini leher si wanita muda. Nah, berarti ada dua, susah untuk diterawang. Berarti ada dua interpretasi kan? Kok tetap, ayo coba dicari ada nenek-nenek sama satu wanita muda. Coba lihat ya, ini hidung, ini dagu, coba dilihat. Oke, jadi teman-teman, ini tuh merupakan contoh gambar yang memiliki arti ganda atau multitafsir kayak gitu. Jadi harapannya nih jawabannya kan teman-teman, oke Iqbal udah ketemu si nenek-neneknya. Rambutnya kayak singa, nenek-neneknya singa. Enggak, itu nenek-nenek yang udah tua kayak gitu. Jadi di sini tuh di gambar ini tuh ada seorang wanita muda yang menggunakan hoodie dan sedang melihat ke arah belakang. Atau wanita tua yang berfoto dari samping dengan hidung yang bengkok. Kayak gitu. Nah, belajar dari gambar ini, maka ketika mengirimkan pesan kepada orang lain, kita tuh perlu memastikan bahwa pesan yang kita kirimkan ini jelas, bermakna dan tidak membingungkan si penerima pesan. Karena ada yang ngelihat kalau ini nenek-nenek, ada yang lihat kalau ini singa, Tinkerbell atau wanita muda kayak gitu. Ini kan multitafsir kayak gitu. Nah, ini tuh sering terjadi di komunikasi kayak gitu. Apalagi kalau komunikasinya tuh lewat tulisan, bukan komunikasi lisan. Kayak kita nge-tweet di Twitter kayak gitu, di X, terus kayak kita nih sebenarnya nggak marah-marah kayak gitu. Cuman orang lain yang bacanya ini kayaknya kelihatan marah-marah dah. Karena apa yang kita sampaikan ini kurang jelas kayak gitu. Jadi diterima orang lainnya tuh juga sebaliknya dari apa yang dimaksud oleh kita. Kayak gitu. Oke. Nah, mari kita knowledge checks. Kita case study dulu. Oke, ada Anda teman-teman adalah seorang intern di sebuah perusahaan FMCG terkemuka. Suatu hari teman-teman ditugaskan untuk mengelola sebuah meeting dan teman-teman diminta untuk mengundang sejumlah karyawan dari beberapa divisi yang berbeda.
Lalu teman-teman mengirimkan invitation meeting melalui Google Calendar kepada sejumlah karyawan tersebut. Pada saat pelaksanaan meeting, ternyata beberapa karyawan tidak hadir dan mereka mengaku tidak mendapat undangan meeting yang dimaksud. Nah, apa yang sebaiknya teman-teman lakukan agar hal demikian ini tidak terulang lagi? Oke, ada yang mau raise hand? Coba jawabannya apa? Oke, Alexander boleh deh. Oke, kalau menurut aku sendiri, yang pertama adalah meminta maaf terlebih dahulu karena hitungannya kita sebagai seorang intern di perusahaan tersebut udah dikasih tanggung jawab tapi lalai gitu. Lalu untuk selanjutnya adalah agar tidak terjadi demikian itu lagi, sesudah mengirim invitation meetingnya melalui Google Calendar, kita bisa nge-make sure lewat WA apakah invitation meetingnya sudah masuk atau tidak. Kalau sudah masuk juga sudah aman berarti, dan juga mengingatkan mungkin 10 menit sampai 15 menit sebelum meeting untuk hadir melalui WA, dan juga ada notifikasi lewat Google Calendar-nya. Begitu. Oke, thank you Alexander. Thank you jawabannya. Aku mau denger yang lain lagi. Silakan siapa yang mau raise hand. Mungkin ada jawaban yang berbeda dari si Alexander. Nggak ada yang mau raise hand nih. Kalau nggak aku tunjuk dah. Muhammad Ilham. Apa yang akan kamu lakukan nih? Biar hal ini nggak terulang lagi. Ya sebenarnya hampir sama ya Kak. Yang pertama kan kita yang nggak tahu apakah yang diundang itu bohong atau enggak. Berarti ketika kita habis ngirim itu, kita harus ngecek terlebih dahulu apakah benar-benar sudah terkirim atau tidak. Misalkan setelah dikirim kita harus memberikan kabar kepada para yang diundang itu untuk melakukan RSVP atau konfirmasi apakah hadir atau tidak. Ya itu sih Kak kayaknya. Oke, terima kasih Ilham. Oke, jadi sebenarnya yang disampaikan tadi oleh Alexander dan juga Ilham itu udah tepat ya teman-teman. Jadi tips supaya kejadian pada case di atas tuh nggak terulang lagi, pastikan untuk mereka yang diundang itu tuh mengenal kita dulu gitu. Kita nih siapa kayak gitu. Misal kayak kita ngasih invitation doang, tapi sebelumnya belum kenalan kayak gitu. Terus kayak, ini siapa ngundang-ngundang gitu kan gua nggak kenal kayak gitu kan. Nah, jadi pastikan dulu nih siapa yang kita undang ini tuh kenal sama kita agar si penerima undangan ini nggak bingung terhadap siapa yang mengundang dan apa yang menjadi agenda undangan tersebut kayak gitu. Nah, misalnya nih teman-teman bisa kasih description di dalam kalendernya kayak gitu. Misalnya, "Halo perkenalkan saya, Isti," gitu, "intern di Decoding," kayak gitu. Eee, "Nanti akan ada meeting apa, jelaskan," seperti itu. Kurang lebih pembahasan pada meeting ini adalah hal-hal berikut, kayak gitu. Jadi jangan lupa kasih juga tuh deskripsi dari si invitation calendar tuh isinya apa aja kayak gitu, biar mereka bisa baca, bisa aware juga, ini tuh undangan apa sih, siapa sih yang ngirim, kayak gitu. Terus, tadi bener kata si Alexander kayak gitu, jangan cuman kirim invitation calendar juga. Jadi upayakan menggunakan lebih dari satu kanal komunikasi, kayak gitu. Misalnya ini kan, Google Calendar gitu, jangan lupa kita chat juga nih, misal kita terbiasa pakai WhatsApp di perusahaan itu, atau misal di perusahaan itu pakai Teams, atau pakai apa ya, Trello dan sebagainya, kayak gitu. Ya udah komunikasikan ke orang-orang yang bersangkutan, siapa aja yang diundang. Jadi kayak kita konfirmasi lah, "Hai Kak, nanti kita ada meeting ini," dan sebagainya. Jangan lupa perkenalkan dulu karena intern baru, misal kayak gitu. Terus yang terakhir tuh memberikan reminder atau pengingat kepada mereka yang diundang, kayak gitu. Set aja si reminder-nya. Kayak gitu teman-teman, kurang lebih. Oke, thank you Alexander dan juga Ilham tadi udah baca. Nah, terus terakhir dari si materi effective communication, ini ada quotes dari David Collins. Jadi tuh realizing that there are people out there have different preference
in how they like to think, how they like to receive information, and how they like to communicate. Jadi sadarilah bahwa setiap orang nih mempunyai preferensi berbeda dalam cara mereka berpikir, cara mereka menerima informasi dan juga cara mereka berkomunikasi. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu tadi